Selamat pagi, ketemu lagi sama Mas buat jalan lagi. Dan kali ini pagi ini jam setengah 6 pagi ini aku udah ada di Terminal Arjosari Kota Malang. Wah, ini udah sepagi ini di Malang di Terminal Arjosari. Pagi ini aku mau coba salah satu pendatang baru di jalur Malang Jakarta, yaitu Unicorn Indoren, yang keberangkatannya itu pagi banget, jam 6 pagi. Kayaknya belakangan ini aku lagi demen naik bis yang pagi banget ya. Tempo hari naik M-Trans dari Jogja ke Denpasar jam 6 pagi. Sekarang dari Malang aku jam 6 pagi. Jadi kemarin aku dari Jogja ke Malang ini khusus buat nyobain Unicorn Indoren Line Malang. Nah, ini aku udah di Terminal Arjosari. Ini bagian lobi, bagian pintu depannya, loket-loket juga. Dan pagi ini cuaca cukup bagus. Tuh di sana itu kelihatan backgroundnya gunung. Itu gunung apa ya? Gunung Arjuna atau bukan tuh? Bislah, kita sekarang menikmati perjalanan dulu pagi hari bersama Unicorn Indoren. Yuk. Ini masuk dulu kita. Wah, ini masih setengah 6 pagi loh. Setengah 6 kurang sedikit. Oh, itu udah ada bannernya Unicorn Indoren. Nah, ini masuk langsung deretan loket-loket agen bis ya. Unicorn Indoren. Nah, ini untuk reservasi via WA untuk agen Malang bisa di sini. Tapi kemarin aku sudah reservasi online. Dan untuk loketnya sendiri ada di loket nomor 9 nih. Barengan Nusantara, Ranajaya, Denpasar, sama Akas Denpasar. Ini di loket di situ udah ada tulisannya check-in tiket di parkiran base shelter 7 di dalam. Jadi kita langsung ke jalur keberangkatan aja yuk, ke shelter nomor 7 kalau sesuai di tulisannya. Udah lama nggak naik bis dari sini. Jalan kaki sih harusnya lurus ke situ, tapi kan ini lagi ada kayak sejenis proyek renovasi atau revitalisasi ya, itulah renovasi gitu, dipercantik. Ini kita lewat sini aja. Oh, itu bisnya di situ tuh, ketok orang. Udah dinyalain mesinnya. Dan ini tuh sekarang dipager gitu loh. Jadi yang dulu di sini jalurnya bis non ekonomi arah Jember dan Surabaya, sekarang kayaknya ini jadi jalur untuk kendaraan pribadi, pengantar-pengantar gitu mungkin ya. Dan untuk jalur keberangkatan bisnya geser ke situ, agak geser ke situ. Jalur keberangkatan Terminal Arjosari. Wah, ini pas banget nih, bisnya udah maju. Pagi ini kita bareng WITM berapa tuh? 108 Jetbus 5. Ini bis yang bisa dibilang rilisnya sebetulnya udah agak lama, wes sawetara lah. Dia rilisnya udah bulan Agustus atau September gitu. Waktu itu aku sempat ketemu waktu di Tol Trans Jawa, dia baru rilis. Dan dia baru mulai ngeline sekarang. Ini adalah salah satu bis dengan layanan ada pramugara dan pramugarinya. Dan sepertinya hari ini kita bareng sama pramugara.
kita sedikit mendekat ke bisnya dulu aja. Lagi-lagi naik bis mewah. Setelah kemarin beberapa kali naik bis mewah terus ya toh. Sekarang naik bis mewah lagi. Nanti aku bakal duduk di kelas eksekutif di dek atas. Tidak di baris paling depan, bukan karena waktu pesan tiket baris paling depan sudah isi. Aku nanti ada di baris kedua dan nanti bakal tak kasih tahu kenapa kok aku nanti di baris kedua, nggak di paling depan. Oh, Kota Malang, Terminal Arjosari dengan pemandangan backgroundnya, pemandangannya gunung. Wah, ganteng tenan, nanti pas berangkat cakep banget nih tol. Mau masuk dulu. Sebetulnya aku tahu nama Unicorn Indoren ini belum terlalu lama, yaitu tahun 2022 waktu mereka mulai buka rute atau buka trayek Jakarta-Jogja pergi pulang. Nah, sekarang ini malah mereka buka lagi ke Malang dengan armada terbarunya mereka. Wah, makin rame nih. Ini dek bawah. Dek bawah ini ada kelas super eksekutif. Kursinya 1-2 kayak gini, terus di depan sana ada sleepernya 2. Tapi hari ini aku ada di dek atas nanti. Munggah sih. Nah, kita udah di dek atas. Oh, ternyata beda ya sama yang unitnya yang bis Jogjanya ya. Kalau dulu tuh di sini nih tempatnya ini mini pantry-nya. Tapi sekarang pindah belakang sana, paling belakang. Nah, ini kita sekarang ada di dek atas, kelasnya eksekutif. Tapi kursinya juga 21 seperti yang di dek bawah yang super eksekutif. Cuma ada sedikit perbedaan sih. Oke, mumpung masih sepi, belum ada penumpang yang lain, ini saatnya quick tour dari kursi yang akan aku tempati nanti. Jadi pertama-tama aku akan jelasin kenapa kok aku pilih kursi di baris kedua bukan di baris pertama. Karena sebenarnya untuk naik double decker itu aku lebih senang di baris kedua itu karena view ke sampingnya luas. Jadi duduk di baris kedua kita masih bisa lihat depan dengan sangat jelas, tapi kita juga dapat view samping yang luas banget tuh, satu kaca full ya kan. Sementara kalau di baris pertama ini ya kacanya setengah lah kaca sampingnya. Tapi kalau di baris kedua nih lihat, damai memandang ke sebelah. Terus ini di setiap kursi juga udah disiapin AVOD, ada audio video on demand, bisa dinyalakan dan bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk hiburan, dan kabar-kabarnya AVOD-nya Unicorn Indoren yang sekarang ini bisa digunakan untuk sejenis take order service ya. Jadi kalau misalkan kita mau pesan apa dari pramugara-pramugari yang bertugas, misal mau teh atau mie cup gitu, kita bisa pesan lewat sini loh, sangar toh. Nanti kita cobain ya kalau udah jalan. Untuk legroom lega banget, udah pasti ini selonjor banget. Nanti dia leg rest-nya masih pakai model leg rest yang single begini.
Dan kursinya ini kursi jumbo tebel buatan Aldila Seats. Nah, sementara kita baru masuk itu di kursi kita sudah disiapin ada bantal, selimutnya di dalam plastik, jadi fresh terus. Ini box ini kayaknya snack isinya, nanti kita buka waktu kita perjalanan. Dan air mineral 600 ml. Ngomong-ngomong soal naik bis double decker, di sini kalau di Unicorn Indoren ini ada seat namanya nomornya 8C. Ini dulu kalau naik double decker ya, ini pernah jadi seat favoritku. Bukan pernah sih, sampai sekarang sebelumnya juga masih. Jadi kalau nggak kebagian kursi barisan depan tuh senang duduk di sini, pas di belakang tangga, karena di sini dapat view-nya luas banget. Tuh. Nyeneng kayak di sini nih. Nih, ini yang aku bilang tadi, untuk mini pantry sekarang ada di bagian belakang sini, di belakangnya kursi nomor 9C. Tuh, paling belakang. Oke, ini kita persiapan berangkat dari terminal Arjosari Malang, on time jam 6 pagi. Ini suasananya masih syahdu banget, masih pagi. Nanti di tol kita bisa lihat pemandangan pegunungan. Ada gunung juga, wah asik tenan. Kita bergerak meninggalkan terminal Arjosari, Kota Malang. Saat ini Unicorn Indoren punya 2 jadwal keberangkatan nih dari Malang, yaitu jam 6 pagi dan jam 6 sore. Bedanya selain di jadwal keberangkatan, ada perbedaan rute terutama di Jakartanya sana. Kalau yang pagi rutenya dari Malang, Surabaya, masuk Jakarta di Terminal Pulau Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Pondok Pinang, dan berakhir di Terminal Poris, Kota Tangerang. Sementara kalau yang sore, dari Malang, Surabaya, masuk Terminal Pulau Gebang, bedanya dia akan melipir ke utara lewat Tanjung Priok, Kalideres, dan juga berakhir di Terminal Poris, Kota Tangerang. Berangkat sepagi ini belum sempat sarapan, untung aja nih di dalam bis udah disediain snack. Wah, cocok lah, lumayan buat sarapan ganjel-ganjel perut dulu. Kita pakai meja deh, meja yang tersembunyi di sandaran tangan ini. Ada meja lipatnya, kita bisa buka snack di sini. Dan ternyata snacknya ini masih sama kayak waktu tahun 2022. Awal-awal aku cobain Unicorn Indoren dari Jogja ke Jakarta, yaitu 2 biji roti Holland Bakery. Asik, nyenengke. Berangkat dari Malang langsung masuk tol di gerbang tol Singosari. Kita sambil lihat-lihat yuk fasilitas yang ada di kursi bis ini. Di sini ada personal entertainment atau audio video on demand yang sudah terkoneksi dengan internet ternyata. Jadi kita tinggal pakai aja nih. Bisa YouTube, bisa Netflix juga. Selain itu ada fitur yang aku udah sempat bilang di awal tadi. Ini nih, ini fitur istimewa dari Unicorn Indoren terutama di armada terbarunya. Loh, langsung ada nomor kursi dan namaku di situ. Jadi nama penumpang langsung terpampang di layar monitor di depan kursinya. Lalu ada fitur layanan pramu. Di sini kita bisa nih kalau butuh asistensi atau bantuan dari pramugara-pramugari bisa dipanggil ke kursi kita, atau kita bisa juga pesen makanan dan minuman. Terus nanti diantar deh ke kursi kita. Nggak lupa ada charging port juga, USB-A dan USB-C di bawah sandaran tangan.
Lagi enak-enak review, Mas Pramugaranya malah datang nih. Ternyata Mas Pramugaranya mau mengkonfirmasi pilihan menu untuk servis makan. Nah ini, jadi untuk servis makan ini kita disediakan beberapa pilihan makanan. Kita bisa pilih waktu kita beli secara online di aplikasi atau di websitenya. Kalau kita belum pilih, nanti Mas Pramugara yang akan datengin kita untuk mengkonfirmasi. Untuk pembelian tiket Unicorn Indoren ini, selain tentu saja ya kita bisa datang langsung ke agen, kita bisa beli secara online lewat website resminya, lewat aplikasi resmi Unicorn Indoren, dan sekarang ini lagi ada promo diskon 10% untuk pembelian tiket lewat aplikasi Unicorn Indoren. Nih, kalau beli tiket di aplikasi atau di website, kita bisa nih pilih makanannya langsung kayak yang aku bilang tadi. Selain itu, tiket Unicorn Indoren ini kita juga bisa dapatkan di beberapa online travel agent ya, atau OTA. Sepanjang perjalanan selepas Malang sampai Surabaya, aku sempat ketiduran ternyata karena bisnya jalan santai, dan ini bangun-bangun kita sudah ada di Jalan Medaeng, nggak jauh dari Terminal Bungurase untuk menjemput penumpang yang naik dari sini. Nggak lama kita langsung lanjut jalan lagi. Nah ini kita lewat Terminal Bungurase nih, pintu keluarnya ya, yang di sini ini selalu ramai aktivitasnya di sini, tempat berhenti bis untuk mencari tambahan penumpang dan berbagai dinamikanya lah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di armada bus Unicorn Indoren dengan nomor lambung WTM 108. Sebelum menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas pada pagi hari ini, Bapak Rasid sebagai Kapten 1, Bapak Rahman sebagai Kapten 2, dan saya Ahmad sebagai pramugara yang akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini berangkat dari kota Malang menuju kota Jakarta yang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal, selimut, audio video, pod USB, CCTV, toilet, dan air mineral yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan. Pod USB hanya dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel Anda dan tidak dapat diperbolehkan untuk mengisi daya powerbank ataupun laptop Anda. Khusus untuk toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja dan digunakan ketika armada sedang melaju. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menjaga barang bawaan milik Anda, karena kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Dan demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berhati-hati saat berdiri dan berjalan ketika armada sedang melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat di belakang tempat duduk penumpang di lantai 1 dan di kompartemen di lantai 2. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang telah kami sediakan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian, yaitu di Rumah Makan Dupang, kilometer 575 untuk servis makan. Pemilihan menu makan dilakukan pada saat pembelian tiket elektronik. Bagi Bapak Ibu yang belum memilih menu makan, akan saya tanyakan kembali. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih bus Unicorn Indoren sebagai jasa transportasi perjalanan Anda.
Selepas Surabaya kita langsung masuk tol dan nggak ada titik jemputan penumpang yang lain lagi. Kalian kalau mau tahu daftar titik penjemputan penumpang atau daftar agen-agennya, titik naik dan titik turunnya, kalian bisa cek aja tuh di aplikasinya Unicorn Indoren. Bisa dicek semua, di situ komplit. Salah satu senengnya naik bis double decker, terutama di dek atas tuh ini, kita bisa lihat macam-macam ke segala arah. Termasuk ini, kita ketemu dengan salah satu truk Eropa yang keren tenan, punya salah satu perusahaan besar di Jawa Timur. Kebetulan juga ini masih di musim penghujan, jadi sekitarnya itu hijau semua sejauh mata memandang. Nyegerin mata banget kalau yang hijau-hijau gini. Kami informasikan kembali bahwa armada akan tiba di rumah makan Duta kilometer 575 untuk servis makan. Waktu keberhentian di rumah makan hanya 30 menit. Demi keamanan Bapak dan Ibu, kami mohon untuk menjaga barang bawaan milik Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Kami informasikan kembali waktu keberhentian di rumah makan hanya 30 menit. Untuk nomor meja makan sesuai dengan nomor kursi Anda saat di dalam armada. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Di jam 9.20-an kita udah mau masuk di rest area kilometer 575 Ngawi di rumah makan Duta. Agak lebih siang daripada rata-rata teman-teman kemarin yang jam 9 udah masuk dan setengah 10 mereka udah keluar. Ini jam 9.20-an hampir setengah 10, tapi tetap wae ya, tetap kegasian. Ini masih pagi banget untuk makan siang. Jadi anggap aja ini sarapan atau brunch. Jam 9.20-an kita udah masuk di rest area kilometer 575B. Ini turun dari bis langsung ada staf dari rumah makan Duta yang menjemput di armada dan mengarahkan penumpang Unicorn Indoren ke rumah makan. Nih, hati-hati kalau di rumah makan Duta nih.
Mesti pilih rawon, koyo ora ono liyane wae wae. Tapi yo ndak apa-apa. Wah, ini kalau bis di sini ya. Ini ya paling nanti jadi PR cuma satu sih. Nek udan gitu, jalan ke sananya tuh harus payungan kayak gitu. Ini biasanya di sini Eka juga nih, Eka yang full tol tuh dia servis makannya di sini. Eka Surabaya Solo full tol, dia servis makan di sini. Cuma ini kita pas nggak bareng Eka juga, pas bukan jadwalnya Eka yang full tol ini mungkin. Tapi di seberang tuh ada tuh, di rest area yang di seberang ada Eka yang dari arah Solo. Oke, mari kita lanjut lagi perjalanan bersama si Bongsor ini. Volvo B11R 450 horsepower. Wih, 450 horsepower loh. Geden. Power gede. Salah satu bis dengan power terbesar di Indonesia untuk saat ini ya. Ayo, munggah yuk. Ini di toiletnya ada di sini. Toilet khusus buang air kecil. Saatnya ngadem lagi. Tepat jam 10 nih kita lanjut jalan lagi. Ngawi Jakarta 10 jam. Mungkin ya. Bisa kurang mungkin. Bisa kurang. Ini kita lanjut lagi dari rest area 575B Ngawi. Wah, langitnya berawan. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, kami informasikan bahwa armada akan melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta. Sisa waktu tempuh kurang lebih 8 jam dalam keadaan jalan lancar. Demi keamanan Bapak dan Ibu, kami mohon untuk memeriksa kembali barang bawaan milik Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal maupun tertukar, termasuk barang berharga milik Anda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati waktu perjalanan Anda bersama bus Unicorn Indorek. Ruas tol Ngawi Solo itu salah satu ruas tol yang nyenengke karena pemandangannya, sawahnya beda aja kalau dilihat. Lebih tepatnya dari ini sih, dari Nganjuk ke arah mana? Dari Nganjuk Kertosono ke arah barat.
Bentar lagi kita bakal bersimpangan sama jalan nasional ruas Ngawi Sragen nih. Nih, dulu sebelum ada jalan tol ya semua lewatnya sini nih. Tuh. Bulan Februari ini kayaknya rombongan-rombongan wisata tuh lagi rame-ramenya, soalnya mereka ngejar sebelum masuk bulan puasa ya. Nanti Maret kan udah bulan puasa karena lebarannya akhir Maret toh. Melintas Salatiga yang dulu waktu awal-awal tol Trans Jawa terutama gerbang tol Salatiga dibuka disebut-sebut sebagai salah satu gerbang tol terindah karena backgroundnya itu loh, tuh ada Gunung Merbabu di sana, keren ya. Di kejauhan sebelah kanan juga ada Gunung Telomoyo. Dan aku juga bisa sebut bahwa ruas tol Solo Semarang ini adalah ruas tol dengan pemandangan yang terindah juga, nggak kalah indah dengan tol Cipularang waktu awal dibuka. Bakal calon rest area baru nih, sangar ya. Di kilometer 456 ada rest area, ini masih di 445 udah ada rest area lagi. Jaraknya mepet banget, cuma 20 kilo. Oh bagus juga, dan ini rest areanya view-nya langsung lembah Sungai Tuntang. Jadi ini rest area ya kan, setelah itu ini langsung lembahnya Sungai Tuntang nih. Ada rawa pening di kejauhan.
Gerbang tol Banyumanik, Kota Semarang. Ini jam segini kita udah di Banyumanik. Tadi kita lepas makan jam 10 ya. Jam segini di Banyumanik. Bakal sampai Jakarta jam berapa nih nanti? Selepas Semarang ini ternyata aku ketiduran. Ketiduran tapi yo agak lama juga ternyata aku ketiduran ya. Berbagai macam guncangan sepanjang tol Trans Jawa, terutama ruas Batang, Pemalang, Tegal yang menurutku nggak enak. Itu aku nggak kebangun loh. Bangun-bangun sudah di rest area kilometer 229 untuk isi BBM. Jadi bisnya ini mampir isi solar di sini ternyata. Selepas isi solar tadi lanjut jalan lagi, mulai masuk tol Palikanci dan masuk tol Cipali. Ini nih saatnya aku memanfaatkan fitur layanan pramu, karena dari tadi aku nunjukin tapi belum tak cobain ya. Nah ini mumpung pengen minum panas nih, kayaknya pesen kopi susu enak ya. Dan ternyata pesennya ternyata semudah ini teman-teman. Tuh, tinggal pencet-pencet, nanti nggak tahu di mana muncul notifikasinya di pramugaranya yang bertugas, dan nanti kopi susunya datang ke kursi kita. Sembari menunggu kopi susu datang, kita bisa cemil-cemil. Roti yang tadi masih ada satu, lumayan. Cemal-cemil, tolah-toleh sambil nunggu kopi susu panas datang ke kursi. Selepas Semarang tadi ketiduran, bangun-bangun di rest area kilometer 229 nyolar, terus masih ngantuk-ngantuk. Sampai lepas Cirebon ini kita udah masuk tol Cipali dan hujan. Terima kasih kepada kru bis Unicorn Indoren yang kalau hujan wiper kaca atas dinyalakan. Ini adalah salah satu hal sederhana yang tidak semua kru bis double decker melakukan nih. Jadi kalau hujan wiper atas itu dinyalain. Terlepas daerah Subang, ternyata kita masih mampir lagi di rest area kilometer 101. Di sini ngisi solar lagi. Padahal tadi udah ya. Mungkin waktu di 229 tadi dibatasi atau gimana. Lalu di sini ngisi lagi.
hujan deres pol, itu kaca depan sampai wipernya udah nyala aja masih burem-burem kena air hujan yang segitu deresnya ya. Dan ini sekarang kita sudah memasuki ruas tol Cikampek Jakarta. Nah, ini nih nanti misterinya di sini. Kalau sepanjang dari Malang Surabaya sampai Cikampek ini lancar, dari Cikampek ke Jakarta adalah sebuah misteri karena nggak bisa diprediksi. Apalagi kalau lagi banyak truk-truk transformer gitu. Wah, mbuh wis. Wah iya, tampaknya aku lupa belum nunjukin toiletnya ya. Ini nih, di bagian bawah ini ada toilet yang letaknya tepat berseberangan dengan pintu keluar masuk penumpang. Nah, ini ada toilet yang kayaknya toilet double decker yang biasa aku naikin sedikit lebih sempit ya. Atau perasaanku aja. Karena aku masuk kok ini kayak lebih lega daripada yang lain. Dan toilet ini hanya untuk buang air kecil ya teman-teman, dilarang buang air besar. Dan pergunakanlah toilet ketika bis sedang melaju. Kemacetan yang sempat aku senggol sedikit waktu kita masuk Cikampek tadi, ternyata betul kejadian. Ini kita mendekati Cikarang dan macetnya ternyata lumayan parah. Nggak tahu di depan ada apa. Tapi yo tenan toh kejadian. Apalagi ini, coba lihat tuh temennya, truknya banyak banget. Tapi coba tuh kalian lihat, ini macet-macet tol Cikampek Jakarta gini, ada loh yang menikmati. Coba tuh, di sebelah kiri ternyata ada bapak-bapak sama anaknya, ada penjual minuman juga. Wah, ini semacam jadi tontonan ya, macet gini nih. Tapi kalau aku jadi mereka juga mungkin aku bakal menikmati sih, ngelihat macet-macet kayak gini. Sudah pindah belakang, ini di belakang tangga. Dan ini udah siap-siap mau turun di Pulau Gebang. Soalnya sebetulnya tadinya aku mau turun di Lebak Bulus biar nanti bisa langsung lanjut MRT. Cuma samar kalau di sana hujan. Ini cuacanya dari tadi hujan terang. Terus kalau lihat di radar cuaca juga mendungnya nggak rata. Jadi samarnya nanti kalau sampai sana malah hujan, repot toh jalan ke stasiun MRT-nya. Jadi wis lah, aku tak turun di Pulau Gebang aja biar nanti gampang bisa lanjut Transjakarta. Ini kita udah lewat Cikunir nih, bentar lagi masuk Pulau Gebang. Jam 5:04 nih kita udah masuk terminal terpadu Pulau Gebang. Nih di kondisi gerimis-gerimis syahdu. Ini habis ini tak lanjut Transjakarta dulu. Tibalah kita di akhir videoku, video trip report dari Malang menuju Jakarta dengan pendatang baru nih di jalurnya, Unicorn Indoren. Yang sekalinya masuk di jalur Malang Jakarta, tentu saja langsung dengan armada premium dan juga kelas layanan yang bisa dibilang premium juga ini. Nah, oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan dalam perkataan dan informasi.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.